Malam para sedulur. Ada seseorang bertanya tentang Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu sebenarnya ada nggak di dalam Al-Quran, gitu kan? Kalau ditanya, jawabannya ada. Gitu. Kalau di kisah di Alkitab ada juga. Kalau di Alkitab itu namanya Kain dan Habil. Nah, kalau kisah di Al-Quran namanya Qabil dan Habil. Alkitab namanya Kain dan Habil. Jadi kisah ini ada direkam dalam Quran maupun di Alkitab. Kalau di kisah di Alkitab itu Kain dan Habil itu dua-duanya sama-sama mempersembahkan kurbanan, gitu kan. Tapi kurbanan itu berbicara tentang persembahan-persembahan antara kedua anak Adam, gitu. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau menurut sejarah etimologinya Alkitab itu, yang satu beternak, gitu ya. Si Habil itu beternak, sedangkan si Qabil itu, si Kain itu petani, gitu kan. Kalau si Habil itu peternak atau seorang gembala. Jadi yang satu mempersembahkan gandum atau padi, yang satu mempersembahkan domba dan gemuk. Dan kalau melihat gambaran itu ada di Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 13. Itu kisahnya itu kalau di Alkitab. Sedangkan di Al-Quran itu ada di surat 5 ayat 27 itu sampai berapa itu? 5 ayat 27 sampai sampai 31. Ya, 31. Nah, sekarang substansinya apa sih sebenarnya dari kisah ini? Kalau di Quran itu kan ada sebuah penggambaran tentang Qabil dan Habil itu bercerita tentang persembahan kurban yang dipersembahkan di antara keduanya. Yang satunya diterima Habil, yang satunya lagi tidak diterima Qabil. Ya kan? Nah, di Quran tidak menjelaskan secara spesifiknya tentang persembahan apa yang diberikan, gitu. Tiba-tiba itu terjadi perperangan antara Qabil dan Habil. Ini ada berbagai macam kisah literatur ya dari kisah keduanya. Kalau dalam kitab-kitab hadis itu perperangan antara Qabil dan Habil itu masalah memperebutkan seorang perempuan, gitu. Kalau si Habil Adam itu punya anak 5 atau 4 itu saya nggak tahu ya. Gambarannya begitu. Jadi Habil dan Qabil ini memperebutkan si perempuan ini. Maka terjadilah saling bunuh-membunuh di antara keduanya. Yang menang adalah Qabil, gitu. Itu kisah di hadis tuh. Karena perempuan nggak banyak kan di situ. Karena dikisahkan Adam itu adalah manusia pertama, gitu. Dikawin sama istrinya, punya anak, terus anaknya dikawinkan dengan saudara-saudara yang lain. Jadi perkawinan antara sedarah itu.
Ini kisah nih, kisah yang dibuat oleh hadis tuh. Jadi Adam punya anak 5 atau 4 itu, salah satunya ada perempuan, jadikan bahan perebutan tuh, untuk melanjutkan sebuah keturunan. Saling berebut, terus itu terjadi bunuh-bunuhan tuh antara Qabil dan Habil untuk memperebutkan seorang perempuan atau saudara perempuannya. Dari sini analoginya ya udah kacau kalau saya lihat di situ kan. Karena Adam dan Hawa di bumi cuma berdua, terus punya anak 5 orang. Terus yang 2 memperebutkan 1 yang perempuan, laki-laki kan. Perempuan, 2 laki-laki memperebutkan 1 perempuan. Terus main-main bunuhan. Dan di sini jadikan sebuah keyakinan bagi orang-orang yang mempercayai tentang kisah Adam itu adalah manusia pertama, karena tidak ada orang lagi, maka mereka untuk melanjutkan keturunannya mereka saling berebutan gitu. Dibunuhlah salah satunya, Habil terbunuh. Tapi kisahnya ketika sudah dibunuh, si Qabil bingung menguburkan saudaranya gitu. Terus ada burung gagak ngajarin si Qabil untuk menguburkan saudaranya gitu. Nah, di sini kan kayak seolah-olah Tuhan membenarkan si Qabil atau mengajarkan Qabil lewat burung gagak untuk menguburkan jasad saudaranya. Ini sebenarnya kisah apaan sih kalau yang begini mau diambil hikmahnya apa sih, pelajarannya apa? Sedangkan itu di kisah literatur menurut gambaran hadis ya. Ini kisah-kisah kayak gini ini nggak bisa dibuat pelajaran nih. Nilai kebenarannya di mana? Malah seolah-olah terlihat bahwa Qabil dan Habil main bunuh-bunuhan, lalu yang menang yang jahat si Qabil, terus dia bingung cara nguburin, terus Allah ngutus burung gagak untuk menguburkan mayatnya. Jadi seolah-olah kayaknya Tuhan membela ya kepada pihak yang jahat gitu kan. Nih gue ajarin caranya ini nguburin kejahatan lu, kan begitu jadinya. Itu analogi udah nggak bisa diterima tuh. Ya. Terus yang kedua kisah di Alkitab, namanya bukan Qabil tapi Kain dan Habil. Ini agak sedikit realistis nih, walaupun ngaco juga. Si Kain itu dari kalangan petani, sedangkan si Habil dari kalangan peternak. Nah, dua-duanya mempersembahkan korban itu, hasil dari pertanian, dan yang Habil dari hasil peternakan. Lalu persembahan mereka salah satunya diterima dan salah satunya lagi tidak diterima. Yang diterima peternak, dan satu lagi yang tidak diterima adalah dari kalangan petani. Jadi kan di sini kayak ada satu sumber kekacauan bahwa petani itu tidak diizinkan oleh Tuhan, atau istilahnya tidak diindahkan oleh Tuhan, tapi peternaklah yang menjadi diterima persembahannya. Maka terjadinya perselisihan antara Kain dan Habil hanya gara-gara persembahannya si Kain tidak diterima oleh Tuhan karena dari kalangan petani, sedangkan Habil dari kalangan peternak. Maka terjadilah bunuh-bunuhan gitu, antara si Kain dan si Habil. Ini substansinya apa sih? Cerita apa sih? Menceritain apa sih? Terus apa pelajaran dari situ tuh? Ini kitab apa sebenarnya gitu kan? Ini menceritakan apa gitu. Nah, kalau kita mengacu pada sumber kebenaran bahwa Al-Quran atau kitab itu diturunkan kepada manusia sebagai petunjuknya manusia itu, maka dengan Quran itulah kamu diberikan petunjuk.
Petunjuk itu tidak cukup hanya menjadi petunjuk, tapi petunjuk itu harus dibuktikan. Dengan pembuktian itulah kamu nanti bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kan gitu. Nah, kalau mengacu lagi kepada Quran, kita berikan sebuah penggambaran di surat 12 ayat 12. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Balik lagi akal. Ya, ingat ya, saya katakan bahwa akal itu tidak sama dengan pikiran. Akal itu tidak sama dengan pikiran. Walaupun akal itu adalah bagian dari pikiran, bagian dari otak gitu loh. Semua ada di otak. Jadi yang harus kita bisa pisahkan dulu definisi pikiran dengan akal gitu. Kadang orang bermain di dalam dimensi pikiran, belum dalam dimensi akal. Makanya kisah-kisah itu harus menggunakan akal. Anda tahu nggak akal itu apa, pikiran itu apa? Dan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tapi dia membenarkan atau meluruskan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi fungsinya Al-Quran ini meluruskan daripada kitab-kitab sebelumnya. Kisah-kisah yang ini substansinya apa sih? Ini kayak rebutan antara peternak sama petani. Yang satu lagi rebutan cewek. Ini ngapain? Ini mau ceritain begitu ngapain? Tuhan mengajarin rebutan. Ini yang harus diluruskan kembali gitu loh, tentang kisah-kisah itu. Nah, artinya di sini kita bisa ngambil sumbernya bahwa ternyata kisah ini tidak ada petunjuk di dalamnya, baik kisah dari Alkitab tentang Kain dan Habil maupun Quran sendiri dari Qabil dan Habil. Ya kan? Dari Quran, dari hadis, Tapi di Quran juga tidak bisa memberikan secara gamblang tentang apa sih persembahan yang diberikan. Kenapa? Karena memang tersirat itu, bahasanya tersirat, ditertutup gitu. Dan tidak bisa ada yang bisa memahami kitab itu kecuali orang-orang yang telah diberikan rahmat sama Tuhan gitu. Untuk diberikan sebuah kepahaman tentang kisah-kisah itu. Nah, jadi ini sebagai penggambaran bahwa kisah Kabil dan Habil atau Kain dan Habil harus ada nilai pelajarannya satu yang kita bisa dapat. Yang kedua, dari kisah-kisah itu harus ada pelajaran. Itu pun untuk orang yang berakal. Nah, kita pisahkan dulu nih antara akal dan pikiran. Kemarin kan saya sudah jelaskan mengenai pikiran. Pikiran itu adalah satu proses pengolahan data atau informasi yang didapat dari penglihatan dan pendengaran. Jadi ranah pikiran itu masih berproses, berputar di situ, masih kolabu, berputar. Ya, masih memproses terus. Nah, namanya sebuah pikiran itu tidak bisa disimpulkan sebelum naik dimensinya kepada dimensi akal. Yang namanya akal itu, ya, itu adalah sesuatu yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Gitu. Makanya orang berakal itu tidak sama orang yang berpikir. Belum, berpikir itu masih dimensi awal. Kan berpikir itu adalah proses pengolahan data atau informasi yang didapat dari pendengaran dan penglihatan. Itu baru dapat informasi, dia masih mengolah itu. Nah, sedangkan dimensi akal itu, ketika terjadi proses bolak-balik berpikir itu menimbang-nimbang itu, nah, dimensi akal itu dia memutuskan itu bisa membedakan mana hak dan mana batil. Itu namanya dimensi akal. Ya. Akal itu nanti akan memberisikan sebuah penggambaran untuk Anda bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, akal itu untuk bisa membedakan mana hak dan batil. Yang hak itu bersifat pasti. Karena hak sendiri itu artinya suatu kepastian yang pasti benarnya gitu, nggak mungkin salah.
hak itu namanya hak pasti benarnya, udah pasti, nggak mungkin insya Allah, nggak mungkin bisa jadi, nggak mungkin mudah-mudahan, nggak mungkin tuh. Karena hak itu sesuatu yang hak itu dari Tuhan, sesuatu yang bersifat pasti itu pasti dari Tuhan. Berarti segala sesuatu yang bersifat pasti itu pasti dari Tuhan, atau itu hak dari Tuhan. Maka kalau sesuatu yang pasti itu pasti ada rumusan gitu loh. Ada rumusan. 10 kali 10 sama dengan 100. Bagaimana 10 sama dengan 100? 10 kali 10 sama dengan 100. Ada rumusannya tuh. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 kali. Ada rumusan yang bersifat pasti. Ya, itu hak tuh. Sedangkan batil itu bersifat sia-sia. Kenapa saya katakan sia-sia? Ya memang batil itu adalah sesuatu yang sia-sia. Di surat 3 191 itu, haza batila, tidak ada yang sia-sia. Batil itu bermakna sia-sia. Jadi ranah pikiran itu adalah ranah yang abstrak tuh, ya kan? Nah, seseorang ketika mengambil sebuah keputusan dari ranah pikiran itu, tapi belum masuk dalam dimensi akal, itu tidak bisa dijadikan ukuran. Karena dimensi akal itu selalu membedakan mana hak, mana batil, mana yang bersifat pasti, mana yang sia-sia gitu, atau sesuatu yang tidak pasti. Jadi dimensi akal itu ke situ naiknya. Tapi ketika ranah pikiran, lalu Anda mengambil sebuah keputusan tanpa memperhitungkan sebuah kepastian, tanpa memperbandingkan mana hak mana batilnya, membedakan antara kedua itunya, Anda akan jatuh pada sebuah prasangka. Karena prasangka itu belum tentu terjadi. Makanya kalau dimensi akal itu selalu dia punya analisa, dia punya observasi, dia punya perhitungan, dia punya hitung-hitungan. Setiap keputusan yang dia diambil itu memiliki sebuah perhitung-hitungan yang matang. Iya nggak? Nah, kayak misalnya contoh ini, Anda punya uang 1 juta, kira-kira bisa nggak Anda bertahan dalam 1 bulan itu dengan uang 1 juta, misalkan? Nah, dimensi akal itu bermain nanti di situ dalam ranah pikiran. Ketika dapat informasi diolah, maka akal nanti bermain dengan perhitungannya yang matang itu. Dia bisa mengkondisikan itu dengan nilai yang 1 juta misalnya itu. Dia bisa membuat perhitungan yang akhirnya cukup buat dia tuh. Karena hitungannya pasti. Asal dia komitmen dan konsisten dengan apa yang sudah dihitung-hitung, mendapatkan sebuah kepastian, maka perhitungan itu menjadi sesuatu yang dia jaga. Jangan sampai keluar dari perhitungan itu, sehingga menyebabkan terjadinya meleset dalam sebuah perhitungan. Gitu loh. Itu dimensi akal tuh. Jadi kalau orang mengambil sebuah keputusan tanpa melalui akal, hanya masih bermain dalam ranah pikiran, lalu mengambil sebuah keputusan tanpa mengkonversikan dulu kepada akal, munculnya adalah prasangka. Itu munculnya adalah prasangka, sesuatu yang tidak pasti. Makanya semua itu harus diperhitungkan. Cuman kadang-kadang orang bingung bedain mana pikiran, mana akal gitu loh. Kadang-kadang ranah pikiran dibilang akal, nggak bisa. Akal itu dimensi di atas pikiran, di atas pikiran, karena dia mengambil alih kontrol itu akal dari ranah pikiran, dari sebuah informasi pengolahan data yang dia terima tadi. Dia ambil alih, lalu dia jadikan sebuah alat perhitungan, dia analisa, dia observasi, dia hitung-hitung itu. Itu akal lu namanya. Ya. Jadi jangan dikatakan Anda berakal, tapi yang masih Anda gunakan adalah pikiran, ranah pikiran. Kalau akal itu perhitungannya matang. Gitu kan? Nah, jadi Al-Quran ini mengajarkan bahwa di dalam kisah-kisah
yang ada di dalam Al-Quran itu harus menjadi sebuah pelajaran, harus menjadi sebuah petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Artinya petunjuk itu akan bisa didapatkan bagi orang yang memiliki akal, atau dimensinya naik kepada dimensi akal, bukan dalam dimensi pikiran. Baru dia bisa dapat petunjuk itu. Itu dimensi akal. Jadi kalau kita hubungkan dengan masalah kisah Kain dan Habil, antara persembahan dari peternak dan pengembala, substansinya apa gitu, petunjuknya apa, pelajarannya apa gitu. Terus yang kedua, masalah Qabil dan Habil, rebutan perempuan, substansinya apa, pelajarannya apa. Itu hadis. Di Quran sendiri kisahnya bagaimana, apa yang kita jadikan sebuah pelajaran, harus jadi sebuah pelajaran, harus jadi sebuah petunjuk, kan itu poinnya. Nah sekarang kita coba bongkar surat apa itu Qabil dan Habil. Kalau yang di Alkitab itu saya nggak perlu jelaskan ya, karena udah panjang lebar ceritanya, tapi pelajarannya apa itu, kayak rebutan antara petani sama peternak, main tembak-tembakan itu. Gue yang lebih baik petani karena gue bisa menghasilkan gandum, gue yang lebih baik peternak karena gue bisa menghasilkan kambing, domba gitu. Ngapain kita begitu tuh ya. Nah sekarang kita lihat kisahnya di Quran surat 5 ayat 27 itu. Dan ceritakanlah hai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban tuh. Apa ini kurban nih ya, persembahan kurban. Dia mempersembahkan kurban, persembahan kurban dari kata koraba, dari kata koroba. Kurban sendiri itu bahasa Arab, koroba itu bahasa Arab. Dia mempersembahkan koroba, kurbanan, mempersembahkan korbanan gitu. Korban ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Jadi analogi kita sudah dibawa. Kata kurban pasti hubung kaitnya dengan embe gitu. Hubung kaitnya dengan domba. Hubung kaitnya dengan penyembelihan gitu. Kurban. Padahal kalau kita sadar, kalau dalam kehidupan hari-hari itu, berkorbanlah, berjuanglah gitu. Dengan pengorbanan, kan begitu. Ada sesuatu yang dikorbankan gitu. Ya. Ada sesuatu yang dikorbankan. Ini kalau dihubung kaitkan dengan masalah domba atau ini kan jadi ngaco gitu loh. Lagi berjuang bawa embe gitu, embe baru dikorbankan itu. Maksudnya bagaimana itu? Ini bahasa kurban ini udah ngaco, udah suatu bahasa Arab yang ditematkan kurban ke bahasa-bahasa Indonesia yang sudah menjadi seolah-olah pengertiannya kurban itu adalah penyembelihan binatang ternak. Kan gitu, kurban. Kalau kita punya pengertian sendiri bahwa kalau kita berjuang, kita harus berkorban, kan begitu. Berarti korban itu adalah sesuatu yang dikorbankan gitu loh. Jadi kalau kamu berjuang, apa sih yang dikorbankan itu? Jiwamu, hartamu, keringatmu, pikiranmu, fisikmu. Itu dikorbankan tuh. Harusnya istirahat sama anak istri, seleha-leha. Dia korbankan itu semua itu. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan. Ini mengorbankan. Mengorbankan jiwa. Kenapa jadi korban sembelihan gitu loh. Ini yang harus diluruskan, yang hal-hal seperti ini. Maka Muhammad disuruh menceritakan tentang kisah
kedua putra Adam itu dalam hal mempersembahkan kurbanan atau kurban. Sedangkan kurban itu dari kata koraba, artinya itu mendekatkan diri atau mendekatkan atau dekat. Koroba, kurban itu artinya dekat gitu. Ya, mempersembahkan kurban atau mempersembahkan dekat, kacau juga kan kalau begitu. Tapi kita lihat konteks kalimatnya bahwa anak Adam, Habil dan Qabil sedang sama-sama mengorbankan gitu loh, memberikan persembahan kurbanan. Ada sesuatu yang harus dia keluarkan, harus ada sesuatu yang dia hilangkan dari kepemilikannya itu. Ya. Dari kepemilikannya harus ada dia korbankan. Mengorbankan diri, mengorbankan harta, jiwa, itu korban tuh. Kenapa jadi embek urusannya? Kan praktik-praktik yang begini nih yang harus diluruskan kembali. Mengorbankan diri. Dalam rangka apa? Koroba. Dalam rangka mendekatkan diri. Jadi substansinya ketika Anda ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, harus ada yang kamu korbankan. Baik harta maupun jiwa, kan gitu. Ya, kalau kita mengacu surat 61 ayat 10, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Mau nggak gue tunjukin lu satu nilai jual beli yang akan menyelamatkan lu dari azab? Mau. Apaan tuh? Ya, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Berjuang dengan sungguh-sungguh, berjihad dengan sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh di jalannya. Dengan mengorbankan harta dan jiwamu. Kan itu. Hari ini orang bisa mengorbankan harta, tapi belum tentu jiwanya. Kan gitu. Hari ini ada orang yang bisa mengorbankan jiwa, tapi belum tentu hartanya. Nah, Tuhan minta dua-duanya tuh, harta dan jiwamu. Nah, itu bicara tentang korbanan. Sesungguhnya korbanan itu adalah substansinya adalah tentang bentuk bagaimana ketika Anda mau dekat dengan Sang Tuhan, itu harus ada yang kamu korbankan. Gitu loh. Mendekatkan diri sama Tuhan itu harus ada yang kamu korbankan. Ada yang harus kamu persembahkan tuh. Ya. Kenapa sih mau dekat sama Tuhan harus ada yang dikorbankan? Ya kalau lu cari Tuhan itu pasti ada yang dikorbankan. Kenapa? Ya karena memang lu ingin mendapatkan satu keilmuan dari Tuhan itu. Ya, tentang sebuah hukum dan ketetapannya. Apalagi kalau Anda ingin ingin mengikuti perintahnya atau ingin mengabdi kepadanya. Mengabdi kepadanya kan menjalankan perintah dan larangan. Ketika menjalankan perintahnya pasti ada sesuatu hal yang harus kamu korbankan. Begitu juga ketika Anda menjauhi larangan juga pasti ada sesuatu yang harus kamu korbankan, baik harta maupun jiwanya. Nah, jiwanya itu ya dikorbankan itu. Ya kan dia rela berkorban 3:14-nya hanya untuk berjuang di jalannya Allah. Apa? Hanya untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendaknya Sang Pencipta itu. Dia mengorbankan dirinya itu. Dia siap mati, dia siap rela berkorban jiwanya. Hanya untuk apa? Hanya untuk menjadikan kehendaknya Tuhan itu terrealisasikan. Karena hari ini orang lebih cenderung pada kehendak pribadinya, bukan pada kehendak Tuhan. Kalau namanya mengabdi itu nah kehendak Tuhannya dong yang diwujudkan. Anda kerja di satu perusahaan atau instansi, Anda kan menjalankan kehendak-kehendak daripada si pemimpin instansi itu, atau si pemilik instansi itu, atau pemilik perusahaan itu. Anda bekerja pada satu pabrik kongguan, Anda menjadi pegawai dari pabrik kongguan. Apa dalam hati Anda itu menginginkan bahwa Anda ingin menjadi mensukseskan pabrik kongguan atau kue-kue kongguan? Enggak, kamu punya keinginanmu apa?
saya ingin membuat pesawat terbang, ya kan keinginanmu, tapi kan kamu butuh untuk menghidupi keluarga, makanya kamu bekerja di pabrik ongguan. Berarti kehendak Anda yang ditekan, sedangkan kehendak perusahaan itu yang diwujudkan. Ya sama, Tuhan hari ini punya kehendak. Kehendaknya dia adalah menjadikan kehidupan damai sejahtera. Kehendaknya dia itu, dia ingin membangun peradaban surga dengan orang-orang pilihannya itu. Makanya dibangkitkan orang-orang pilihannya itu, diikat dengan perjanjian itu, lalu dia ingin mewujudkan kehendak itu terlaksana. Sama siapa? Sama orang-orang yang dia pilih itu, yang dikumpulkan itu, tulang belulangnya dikumpulkan untuk merealisasikan apa yang menjadi kehendaknya dia. Walaupun kenyataannya hari ini pun kita juga punya pandangan yang sama. Kehendak Tuhan pun juga sama dengan kehendak kita hari ini. Karena lihat keadaan peradaban hari ini, hancur porak-poranda, tidak adanya keadilan, terjadinya kemaksiatan, terjadinya kezoliman di mana-mana. Ada keinginan yang sama, seperti Tuhan itu sendiri punya keinginan. Walaupun keinginan Tuhan itu kan ada dua kan, bahwa sebuah siklus, berarti Tuhan itu bukan semerta-merta keinginan dengan keegoisannya dia. Enggak. Ada sebuah sistem yang mengatur di mana ada peradaban gelap dan ada peradaban terang, yang dimana keduanya selalu menjadi silih berganti. Anda dibangkitkan tuh, untuk melaksanakan apa yang menjadikan kehendaknya dia, ya kan? Maka dibangkitkan orang-orang yang menurut dia menjadi pelaku-pelaku atau pelaksana-pelaksana daripada kehendak-kehendaknya dia untuk diwujudkan. Nah, kita kembali lagi bahwa kisah putra Adam itu mengacu pada persembahan kurban. Ya, maka yang salah satunya diterima, yang satunya tidak diterima. Yang diterima Habil, yang satunya tidak diterima Kobil. Gitu. Kalau kita mengacu pada Alkitab, Habil diterima berarti peternak yang diterima. Sedangkan Kobil atau Kain, petani, dia tidak diterima. Wah. Ini kayak jadi ada sebuah pertarungan antara peternak dan petani nih. Kalau mengacu pada kisah Alkitab. Kalau mengacu pada kitab hadis, pertarungan antara laki-laki dalam memperebutkan perempuan nih. Ini mau ngapain sih kisah begini? Maka selanjutnya, bahwa tadi kita sudah melihat penggambaran tentang persembahan kurbannya dalam rangka mendekatkan diri. Jadi persembahan yang diberikan tuh antara kedua anak Adam itu, Habil dan Kobil, dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang satu tidak diterima, yang satu diterima. Jadi persembahan apa yang diterima dan apa yang tidak diterima. Nah, gitu kan? Persembahan apa yang tidak diterima dan apa yang diterima. Berarti sesuatu yang dikorbankan atau suatu persembahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan itu, ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Nah, ini kan masih tanda tanya itu, saya belum jelaskan tuh, yang mana yang tidak diterima dan mana yang diterima. Kita udah lepaskan tuh ya mengenai Alkitab tuh, peternak sama si gembala itu nggak ada hubung kaitnya tuh. Masa yang peternak diterima, yang satu petani nggak diterima. Yang kedua masalah hadis juga itu, kita tinggalkan juga lagi itu masalah perebutan perempuan itu. Persembahan apa itu? Dia ngaco deh yang gitu. Jadi poinnya di sini adalah persembahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Nah kan yang jadi substansinya hari ini apa yang diterima dan apa yang tidak diterima dalam sebuah persembahan itu. Nah, gitu kan? Nah, apakah persembahan itu dalam rangka harta dan jiwa atau persembahan itu dalam rangka
menuangkan harta atau mempersembahkan korbanan orang-orang yang anak-anak atau anak-anak apa itu, anak-anak persembahan anak-anak apa sih yang kalau diikat perjanjian itu, ya, anak yatim dah, atau domba-domba gitu istilahnya, persembahan tentang domba-domba yang dipersembahkan. Apa kedua itu atau bagaimana? Intinya persembahan dulu, persembahan ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Pertanyaannya kan apa yang tidak diterima dan apa yang diterima gitu kan. Nah, terus kata selanjutnya, kata si Qabil yang tidak diterima, ya marah tuh, sungguh aku pasti akan membunuhmu, berkata si Qabil kepada si Habil. Karena Qabil tidak diterima persembahannya, marah dia, maka dia ingin membunuh si saudaranya Habil tuh. Karena si Habil diterima. Terus Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Tuh, berarti persembahan ini ada hubungannya dengan amal perbuatan gitu, bagi orang yang bertakwa. Tuh, persembahan yang mana nih yang dimaksud dengan kepada Tuhan ini dalam kisah ini? Di sini sudah bisa kelihatan tuh sebenarnya.